Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Nabil Najam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Good Corporate Governance dan nilai perusahaan. Good Corporate Governance adalah suatu sistem yang terdiri atas fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memaksimalkan penciptaan nilai perusahaan sebagai entitas ekonomi maupun entitas sosial melalui penerapan prinsip-prinsip dasar yang diterima umum. Lalu ada nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan dan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Tujuan utama perusahaan menurut teori of the firms adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting, artinya bagi keberlangsungan bisnis, sebab menjadi persepsi bagi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Tingginya nilai saham dapat meningkatkan kepercayaan pasar. Tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini, namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang. Nilai perusahaan dapat diukur dengan 3 pendekatan. Yang pertama ada laba bersih, yang kedua ada pendapatan, dan yang ketiga ada tradisional. Lalu ada pendekatan pengukuran nilai perusahaan. Pendekatan pertama merupakan pendekatan laba bersih, memiliki asumsi bahwa biaya modal saham dan biaya hutang dianggap konstan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan utang. Kenaikan utang membuat biaya modal rata-rata mengalami penurunan mendekati biaya utang dan mengalami peningkatan setelah mencapai pada level tertentu. Dan kondisi ini meningkatkan nilai perusahaan. Pendekatan kedua menggunakan asumsi bahwa biaya rata-rata modal dan biaya utang tetap, sehingga biaya modal mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya utang karena risiko yang dihadapi perusahaan semakin tinggi. Pengambilan keputusan tidak mempertimbangkan biaya modal rata-rata karena konstan sepanjang masa. Dan kondisi ini tidak meningkatkan nilai perusahaan. Pendekatan ketiga memiliki asumsi bahwa perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal ketika nilai perusahaan maksimum atau struktur modal yang membuat biaya modal rata-rata menjadi minimum. Kejadian ini bisa terjadi karena risiko perusahaan sampai level tertentu tidak mengalami perubahan. Nilai perusahaan mengalami peningkatan dan sampai pada level tertentu terjadi struktur modal yang optimal dan selanjutnya akan menurunkan nilai perusahaan. Ada 5 metode menilai perusahaan, yaitu yang pertama nilai nominal, yang kedua nilai pasar, yang ketiga nilai intrinsik, yang keempat ada nilai buku, dan yang terakhir atau kelima ada nilai likuidasi. Keberadaan GCG dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan GCG masuk ke dalam proses dan struktur pengelolaan bisnis perusahaan. Dan manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun shareholder pada khususnya. Beberapa hal yang dapat menyebabkan GCG berpengaruh pada nilai perusahaan. Yang pertama, tingginya kesadaran perusahaan untuk menerapkan GCG sebagai suatu kebutuhan, bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Yang kedua, manajemen perusahaan tertarik dengan manfaat jangka panjang dari penerapan GCG. Yang ketiga, unsur budaya yang berkembang di lingkungan usaha nasional sangat menunjang penerapan GCG. Yang keempat atau yang terakhir, GCG akan lebih dipercaya oleh investor. Dan hal tersebut penting bagi pelaksana modal. Tumbuhnya kepercayaan investor kepada perusahaan dinilai dapat meningkatkan jumlah investor yang masuk ke pasar modal untuk melakukan investasi atau membeli saham perusahaan. Sehingga harga saham perusahaan akan menjadi naik dan nilai perusahaan pun akan semakin tinggi.
Kurang lebih begitu penjelasan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.